kelebihan panen karena kita sudah siap untuk pengolahan. Kalau kemarin kan rata-rata petani mau mencoba itu khawatir nanti jualnya di mana, yang pasar kan siapa. Kalau pasar Gunung Pati sendiri untuk daya serapnya untuk daya serap kemarin saya pas panen raya itu saya petani yang kapasitas besar yang 100.000 per ke atas belum ada. Malah daerah-daerah yang sepakat kemudian Pati malah sudah punya petani. Kalau Semarang belum ada karena Semarang masih cenderung petaninya takut cuaca panas. Makanya kemarin saya fokus di konsentrasinya adalah menangani permasalahan petani untuk membuatkan satu alat. Saya pakai alat mikrokontroler. Jadi alat itu nanti bekerja sesuai dengan kita lengkapi 3 sensor yang dimiliki. untuk kapasitas berapa luas ruangan? Kalau saya yang agak mahal itu kan pompa RO-nya itu yang mengembangkan itu dan sudah kami pasarkan. Jadi petani di sini itu sudah menggunakan teknologi untuk pengkondisi suhu, termasuk untuk wilayah kipas angin juga. Jadi nyedot udara dari bumbung mengurangi kelembaban. Kalau yang di sini saya nggak pakai blowernya karena kelembabannya kurang, jadi cukup semprot air aja. Semprot air untuk menurunkan suhu sama menaikkan. Di Semarang ya, di Semarang itu berapa jam sehingga nggak ada kualitas kalau jamur di Semarang. Artinya semua masuk. Iya, kalau yang Jawa Barat, yang di Indonesia yang sudah memenuhi kuota itu baru Jawa Barat. Artinya sudah ada grade A, B. Kalau Semarang semua grade masuk dengan harga yang sama. Berarti tidak ada yang sampai kuning itu nggak ada. Tidak, kan ada tempat yang dia perlu freezer karena lemari pendingin lah, karena kadang dari pasar bisa. Oh, sih kalau sampai sisa itu kayaknya enggak. Karena kayak di pasar Gunung Pati itu hanya khusus melayani pengolah. Kecuali nanti ada fluktuasi, ada kelebihan panen, mungkin baru di display di di jualan. Tapi kalau dari petani langsung dimasukkan kolom karena sudah ini untuk bakul A sekian, bakul B sekian, bakul C sekian. Makanya saya kalau nggak ada jamur ya sering libur. Kalau misalnya sini lagi produksi turun, saya produksikan per hari 15 kilo, ada cuma 5 kilo, saya cari pasar sore harus calling dulu ke bakul-bakul tolong carikan jamur. Kalau nggak ke pasar dijamin nggak? Jamin nggak satu. Mereka sudah sudah ada langganan. Itu kendala di Semarang itu. Padahal sekarang masyarakat pola hidup sehatnya sudah mulai tumbuh bagus ya. Kemudian 2 tahun kemarin 19-20 itu kecenderungan ibu-ibu tuh senang nyimpen freezer dan senang nyimpen beku. Makanya idenya kami di sini kelompok itu mau buat produk yang frozen. Sehingga nanti kalau ada kelebihan panen ya kita olah, taruh di freezer, aman untuk umurnya lebih banyak. Maka malam pun tetap saya siram, tapi dengan durasi tertentu. Ini lagi kabupaten ini jarak jangkaunya bisa berapa meter? Saya tas setting ini 6 meter 3 sprayer Bu. Jadi ini ke sana, ke sini, ke sini. Jadi 6. Jadi satu jalur ini 3. Iya, jadi 2 meter. Asumsinya 2 meter daya jangkaunya. Hujannya lebih bagus lagi kalau kita taruh di atas. Iya, muter. Daya sebarnya lebih ini. Iya. Nanti yang rak ini nanti saya setting di atas. Karena yang kemarin settingan pertama ini saya amati. Ini Pak, motor Pak. Oh, ini muncul dari ini. Dari apa namanya? Ini untuk kalau nyiram nutrisi. Nyiram nutrisi tak pakai ini. Enggak, yang sudah ini. Iya. Masih manual. Kebetulan saya belum, kalau testimoni dari petani yang lain pakai manual, maksimal itu 0,3 per media, berarti 1,5 ton. Berarti saya bisa meng-up sekitar 2 hektar. Gitu. Jadi tetap ada pengaruhnya. Kan modalnya gede Pak. Ya, tapi kan kita nggak nyuruh orang untuk nyirami Bu. Jadi investasi di awal besar, tapi kalau jenengan misalnya
ngongkon orang gaji 500 pun nggak mau. Anu nyiram itu kayak kasih kayak kincir itu Pak, muter sini sebelah sini. Spiral. Itu berarti nyemprot air bukan mengkabut. Iya, air dia. Iya. Tapi airnya cuma anu. Jadi jamur itu tidak butuh air banyak, tapi butuh kelembaban yang Iya. cocok. Kalau air banyak nanti jamur jadi basah, kita peres ini ngerocos gitu. Jadi terus warnanya nggak terlalu putih. Hama nanti ya Bu kalau jenengan siram pakai selang, hama itu gampang Bukan tumbuh. selang, Pak, ya itu kayak ya tapi Iya, kayak itu kan bergerak karena ada aliran muter itu toh, Bu. Iya, iya. Kalau dibuat sprayer ini nggak bisa gerak. Karena nggak ada gerakan ini. Itu kan untuk tanam, untuk ini toh, untuk taman toh. bukan, dia jamur. Jamur. Tapi sini. Iya, itu nyemprot Bu. Hanya Ada kecil itu tuh kayak Iya. pemadam kebakaran itu ya. pokoknya kecil. Iya, kayak pemadam kebakaran itu muter, tapi muternya air itu Bu. Bukan kabut, bukan sprayer. Kalau ini kan 0, kontrol lewat HP. Jadi datanya kita bisa lihat Itu HP. jenengan mundur apa? Ada modemnya. Iya. Jenengan dengan gambar, Pak. Iya tuh. Itu yang depan itu untuk memonitor suhu, kelembaban sama apa udara, literasi. Kalau yang kecil belakang namanya data logger itu untuk merekam cuaca. Jadi nanti misalnya tak taruh situ 1 tahun kita colokkan di komputer, nanti bentuknya grafik flat suhu sama kelembabannya. Kita lihat. Jenengan tuh bikin sendiri. Kalau bikin sendiri nggak bisa Bu, itu tumbas, cuman kita buat aplikasinya sendiri. Gitu. Nggih, pasti Semprot. nggih. Kita reset dulu ya. Nggih. Karena itu kelembabannya sudah terpenuhi, suhunya terpenuhi. Dengan kan merasa di sini nggak gerah toh Bu, adem toh, maka ini nggak bekerja. Itu bekerja kalau berapa? Nunjukin angka berapa? Kalau bekerja itu saya settingan di sini mikrokontrolnya kelembabannya di bawah 70, kemudian suhunya di atas 30. Itu baru dia jalan. Nah kalau ini saya reset dulu, reset itu berarti start ulang ya. Start ulang dia akan mengecek alat dulu, jalan mesinnya, dia akan menyemprotkan karena dia mengecek ini dulu air, kemudian sprayernya sudah siap belum. Nah itu nanti terus setelah mengecek dia nanti akan lihat di sini data di sini. Kalau datanya itu terpenuhi kelembaban dan suhunya, maka dia paling 1 menit berhenti. Sama itu Mas tombolnya tuh. Proses ya ini. Enggak Pak. Sudah saya ambilkan. Nah itu Baru ini loh, Pak. angin. Rata-rata belum ada alatnya itu. Iya. Ini sampai sana Pak air ini. Iya harusnya berjalan. Nah, biasanya alatnya ngabut ini Mbak. Ini buat habis berapa? Ini kalau satu set yang ini untuk 2 juta nanti. Murah ya. Tapi ya pengaruhnya juga Sebentar ini kok nggak nyemprot. Angka kan tetap gaji tondokannya kurang. Ayo, kepanasan kan kita. Nyemprot nggak Bu? Akan ditangkap oleh sensor ini Bu. Jadi kapan dia harus menyiram, kapan harus ini. Nah, itu enggak apa-apa Bu. Tapi kan kalau sosial bosoknya Iya kalau lama-lama memang bosok, tapi asal sudah target panennya sudah tercapai ya memang harus bosok Bu. iya. Iya. Katanya boyolali itu dihadapin apa bedanya? Ada yang di Bolak-balik ya sama itu. Cara panen. Sama ya. Jadi kalau bolak-balik itu jamur biasanya yang kempot pertama itu yang depan, karena nutrisi yang depan akan disedot dulu, sehingga kalau nggak dibolak-balik nanti jadi miring kempot, karena kalau bebannya banyak itu nanti dia kalau depannya udah kempot jadi miring. Contoh yang di bawah ini kan madep ke sana semua, pasti miringnya ke sini karena yang kempot depan dulu. Dibuat bolak-balik supaya imbang. Itu satu alasannya. Nomor 2, supaya ruang gerak tumbuhnya lebih lebar, karena kan satu yang tumbuh sini, satu yang sana. Nah kalau saya ini kemarin periode pertama saya bolak-balik, cuman untuk nanti penyiraman nutrisinya jadi tidak efektif. Yang satu kena media, yang satu mohon maaf kena belakangnya. Itu. Nah kalau nanti mau model bolak-balik saya setting jadi seperti ini Bu. Ini nanti rak untuk bolak-balik. 2.
Jadi tetap yang sini ya madepnya ke sini, yang iya, sana madep ke sana. iya, benar. Kalau model kayak gini itu kan kayak muspro gini ya, ya. ini Jadi ya. misalnya saya semprot nutrisi, ini kena media, yang ini kena Plastik. plastik gitu. Itu seperti Oh, itu. iya, iya, iya. Tapi kalau mungkin mereka nggak kasih nutrisi ya nggak masalah gitu, jadi bolak-balik nggak masalah. Satu untuk supaya imbang, nggak miring. Nomor dua supaya apa namanya, karena nggak dikasih nutrisi. Kalau saya kemarin kata kasih nutrisi ya supaya kena semua di media, tak jadikan satu arah. Walaupun yang belakang karena tumpukannya 5 itu agak miring, makanya tak buat 3. Kalau 3 lebih stabil. Nah yang ini tak setting jadi 3 sap. Jadi walaupun kepot dia nggak sampai ambruk Bu, karena bebannya masih bisa di cover. Nggak pernah nyoba itu ya Pak? Madu apa? Jamur apa yang buat obat itu? Yang warna Lingsi, hitam-hitam, heeh. lingsi belum Bu, karena ini aja belum terpenuhi. Pengennya nanti kalau ini ya kita semua semua jamur yang nanti akan kita gunakan untuk diproduksi ya kita produksi sendiri lingsi. Karena caranya sama Bu dengan ini, cuman starternya aja yang Lah beda. kalau jamur kuping itu Pak yang hitam itu loh. Sama Bu, medianya sama, cuman starternya aja yang beda. Tapi harganya kan juga Harganya sama. enggak mahal yang hitam. Yang hitam karena jenengan belinya kering. Kalau belinya basah paling sekilo ya 12.000 sama Bu. Tapi kalau jenengan belinya kering ya jadi 80 70 per kilo. Karena kan untuk jadi sekilo itu butuh sekitar 5 kilo. 5 kilo jamur basah. Makanya harganya Nggak mau lebih bikin, Pak. mahal. Nggak mau bikin mana nyiram Pak? Pengen jadi Bu. Saya nyiram pakai mesin ini Bu. Nah, ini mesin. Itu murni Lain. air aja. Air aja, air Atau batu nutrisi apa? nutrisi paling seminggu sekali. Oh, ini kayak kincernya Pak. Itu kan. Bukan. Ini tak, ini saya resetkan dulu ya.